Inilah video amatir sesaat setelah sebuah pick-up menabrak pohon Rabu siang di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Kecelakaan tunggal diduga terjadi akibat remblong. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal di tempat kejadian. 3 korban lainnya mengalami luka parah lainnya dilarikan ke puskesmas setempat. Menurut polisi, rombongan pick-up yang merupakan satu keluarga ini hendak berangkat menuju Tilik Bayi. Saat sampai di jalan menikung dan curam, laju pick-up tak terkendali sehingga menabrak pohon di pinggir jalan. Mengalami remblong, di mana pada saat berjalan kendaraan pickup tersebut pas kebetulan turunan, kemudian mengalami remblong sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menyebabkan slip, kemudian menimbulkan korban 1 orang meninggal dunia. Polisi menambahkan sopir pickup belum diperiksa karena masih dirawat di puskesmas. Dari Pamekasan, Jatim, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Masa buruh tuntut aturan pencairan dana jaminan hari tua dicabut. Foto model majalah dewasa Novi Amelia tewas setelah melompat dari lantai 8 apartemen Kalibata City. Paris Saint-Germain mengalahkan Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Halo, selamat malam pemirsa. Unjuk rasa tolak penggusuran lahan pertanian di depan kantor Bupati Nrekang, Sulawesi Selatan, ricuh. Massa memaksa masuk ke kantor Bupati hingga merobohkan pintu pagar. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Ratusan warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Masen Trempulu menggeruduk kantor Bupati Nrekang, Sulawesi Selatan Selasa siang. Massa sempat dihalangi petugas Satpol PP, namun berhasil masuk setelah merusak pagar kantor Bupati. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga yang lahannya digusur PTPN 14 sehingga kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. 3.260 hektar dan 2.020 hektar harus diinventarisasi dan diukur dan dibentuk tim oleh pemerintah Kabupaten Nrekang bersama BPN, bersama PTPN sebelum PTPN bekerja. Artinya itu harus selesai dulu. Pendemo yang terdiri dari petani dan aktivis meminta agar Bupati Nrekang mau menemui para korban penggusuran lahan. Massa mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Masa buruh siang tadi berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja menuntut pembatalan aturan baru pencairan dana jaminan hari tua. Aksi buruh juga digelar di depan DPR menuntut pencabutan klaster tenaga kerja dari Undang-Undang Cipta Kerja. Masa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja Rabu siang. Mereka menuntut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang aturan baru pencairan dana jaminan hari tua dibatalkan. Akan kita lumpuhkan 1 hari penuh hari kita kembali menepati janji kita kepada anggota kita di Federasi. Pikir apa saja yang terjadi dengan kematian kita. Tak hanya itu, buruh juga mendesak Presiden mencopot Menaker Ida Fauzia karena dinilai tidak memikirkan nasib buruh. Berusaha membuat undang-undang yang membuat masa depan kita, uang kita terancam keberadaannya.
Permenaker ini sudah terlalu sering melukai dan menyakiti hati buruh. Kebijakannya selalu pro pengusaha dan meninggalkan kepentingan buruh. Walaupun retorikanya menjaga keseimbangan pengusaha dan buruh. Tak hanya di depan gedung Kemenaker, aksi tolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 juga digelar massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, FSP Lem SPSI di depan gedung DPR. Selain menolak Permenaker, FSP Lem SPSI juga kembali menyuarakan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Ya harus dibatalkan. Kalau kita kan ketenagakerjaan, kalau oke lah, yang lain kita nggak gitu ya. Kalau ketenagakerjaan harus dikeluarkan. Karena ini bukan ranah investasi. Investasi itu ekonomi kan. Ini ranah perlindungan. Perlindungan kepada warga negara, nggak bisa dicampur aduk. Sebelum beraksi ke DPR, massa buruh juga menyampaikan tuntutan ke Mahkamah Agung terkait persoalan upah buruh di Kepulauan Riau yang hingga kini masih menggunakan aturan 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi massa menolak Permenaker juga digelar di berbagai daerah. Kebijakan pencairan jaminan hari tua pada usia 56 tahun dianggap menyengsarakan pekerja. Puluhan buruh yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat menggelar demonstrasi di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menyuarakan penolakan kebijakan Menteri Tenaga Kerja tentang Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur soal tata cara dan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Aksi yang sama juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Ratusan buruh menuntut pemerintah untuk mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Aturan ini dianggap tidak berpihak kepada kaum buruh karena di saat pandemi COVID-19 banyak buruh yang di-PHK. Fakta di lapangan saat ini di tengah-tengah pandemi ini terjadi banyak sekali PHK. Nah, di tengah-tengah PHK ini tentunya jaminan hari tua ini adalah salah satu harapan bagi kaum buruh untuk dapat menyambung hidup. Kalau kemarin kita lihat bagaimana statement dari pemerintah bahwa dengan adanya JHT diambil 56 tahun ini ada penggantinya yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, itu adalah tidak seimbang. Pengambilan jaminan hari tua itu menunggu. Sementara puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia juga berdemo di depan kantor Tenaga Kerja Kota Cirebon, Jawa Barat. Masa aksi demo mengharapkan pemerintah mencabut aturan terkait dengan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Jika tuntutan tidak diindahkan, buruh akan turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bersikeras Permenaker nomor 2 tahun 2022 memihak kaum pekerja. Sementara dari sudut pandang pengamat ekonomi, Permenaker baru ini menunjukkan BPJS Ketenagakerjaan sedang tidak baik-baik saja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah buka suara terkait Permenaker nomor 2 tahun 2022. Menurut Ida, aturan baru ini dibuat untuk memastikan para pekerja menjalani masa tua dengan baik dan sejahtera. Semua peserta, baik yang masih bekerja atau yang mengalami PHK atau mengundurkan diri, maupun peserta yang usia pensiunnya di bawah 56 tahun, maka sebagian manfaat JHT tetap dapat dilakukan klaim sebelum yang bersangkutan berusia 56 tahun dengan syarat mempunyai masa kepesertaan dalam program JHT minimal 10 tahun. Klaim yang dapat diajukan maksimal 30% dari manfaat JHT dengan tujuan akan digunakan untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% dari JHT digunakan untuk keperluan lainnya. Dari sudut pandang pengamat ekonomi, Permenaker nomor 2 tahun 2022 menunjukkan ada yang tidak beres dengan BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi lain juga mengungkap pemerintah sedang mengalami kesulitan keuangan.
BPJS Ketenagakerjaan bisa disimpulkan sedang dalam kondisi yang sebenarnya kurang begitu prima dalam hal pengelolaan dana investasi. Kemudian yang kedua adalah indikasi bahwa pemerintah sendiri sebenarnya sedang mengalami kesulitan ataupun tekanan keuangan, sehingga pemerintah memilih untuk membuat BPJS Ketenagakerjaan ini dengan melakukan efisiensi ataupun penundaan klaim. Sebelumnya, berbagai organisasi buruh juga pernah mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai kurang transparan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Petisi menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang aturan baru pencairan dana jaminan hari tua yang baru bisa dicairkan 100% pada usia 56 tahun telah ditandatangani lebih dari 407.000 orang pada pukul 9 malam ini. Petisi yang digagas oleh Suhari Ete ini ditujukan kepada 3 pihak, yakni Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Presiden Joko Widodo. Kita beralih ke informasi KRL komuter lain jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang Jakarta yang anjlok di Parung Panjang Bogor. Komuter lain anjlok diduga akibat adanya perbaikan bantalan rel. Dalam video amatir yang beredar, rangkaian gerbong tengah KRL Tanah Abang Rangkas Bitung anjlok dan terseret hingga 50 meter di antara stasiun Daru Paru Panjang. Tidak ada korban luka dalam kecelakaan ini. Seorang remaja kelas 2 SMA di Bekasi, Jawa Barat tewas dikeroyok massa usai diteriaki begal. Orang tua korban berharap polisi segera menangkap para pelaku yang menganiaya anaknya. Dituduh membegal, seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga hingga tewas. Remaja kelas 2 SMA dituduh membegal motor warga yang sedang melintas di Jalan Raya Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketua RW setempat datang ke lokasi untuk mengamankan korban, namun tidak berhasil karena banyaknya warga yang menghakimi. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, namun nyawanya tak tertolong. Setelah itu, setelah dipukulin juga tuh, udah saya halang-halangin, ternyata nggak kuat. Saya telepon, Abi Maspol kebetulan lagi sakit. Saya telepon lagi, laporan ke Babinsa, baru tuh Babinsa datang. Ternyata anak itu udah dibawa kemari tuh, di sini. Dipukulin warga juga, tadinya mau dihalangin sama saya. Sementara orang tua korban tak menyangka jika anaknya tewas secara tragis dihakimi massa. Tiba-tiba saya dapat kabar tengah malam anak saya sudah digebukin sama massa. Pokoknya saya minta keluarga minta keadilan aja. Keadilan harus ditegakkan. Itu aja yang saya minta. Korban pamit ke orang tuanya untuk menghadiri resepsi pernikahan bersama teman wanitanya. Orang tua korban mendapat kabar anaknya dihakimi warga dari media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 5 pelaku begal yang membacok anggota Brimob Aibda Edi Santoso di Jalan Raya Kranggan, Jati Sampurna, Bekasi. Dari 5 pelaku, 4 diantaranya masih di bawah umur. Seorang anggota Brimob Polri, Aibda Edi Santoso menjadi korban begal di Jalan Raya Kranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi Selasa dini hari kemarin. Peristiwa berawal saat korban dalam perjalanan pulang kerja dari arah Pondok Gede menuju Cilengsi. Tak lama kemudian, korban dipepet oleh pelaku dan langsung dibacok menggunakan senjata tajam jenis celurit. Korban pun terjatuh dari kendaraannya. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik Aibda Edi. Jam 2.15 yang motor yang korban ini dipepet. Jam 2.15 pagi itu ya, dini hari. 2.15 ya, jam 02.15 motor itu dipepet di sini. Terus yang satu, dia bertiga, pelakunya itu 3 orang. Bawa celurit itu tiba-tiba langsung nyabet. Polisi bergerak cepat menangkap 5 pelaku begal yang membacok Aibda Edi Santoso. 4 diantaranya masih di bawah umur.
inisialnya MAL, laki-laki umur 17 tahun. Ini perannya menyediakan dan menyimpan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan. Kemudian tersangka kelima, inisialnya RH, laki-laki 16 tahun. Ini perannya menyimpan motor hasil kejahatan, kemudian juga nanti dia yang akan menjual motor tersebut secara online. Kelima pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang ayah tiri tega mencabuli anak tirinya yang berusia 7 tahun. Informasi selengkapnya usai jeda.